Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Podcast Matsanda Tama, kembali lagi bersama saya Ayulia Kartika Maharani dari kelas 9F. Pada kesempatan kali ini saya tidak sendiri nih pemirsa. Saya ditemani oleh seorang santriwati dari Mahat Nawaina yang sangat cantik dan solihah sih pastinya, yang sekarang sudah ada di depan saya. Halo Sobat Podcast Matsanda Tama, perkenalkan nama saya Queen Regina Bulanejau, biasa dipanggil Queen dari kelas 8F. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Tania Bida Delia dari kelas 8F. Pada kesempatan kali ini kita akan sharing-sharing santai aja ya tentang berbagi pengalaman di Mahat. Kita kan belajar di sekolah sekaligus belajar di Mahat. Kalau boleh tahu, Kak Queen sama Kak Tania ini dari daerah mana nih? Kalau saya berasal dari sekitar Malang aja sih Kak. Berarti cuma sekitar sini aja ya Kak ya? Iya Kak. Kalau saya berasal dari Kalimantan Timur, Kak. Loh, Masya Allah. Anak rantauan ya ternyata ya. Kok bisa tahu ada Mahat dan MTS ini dari mana ya Kak? Informasinya yang didapat itu? Awalnya saya tahu MTSN 2 Kota Malang ini dari Mama. Terus saya cari informasi-informasi tentang sekolah ini dari Google dan dari YouTube. Setelah saya lihat, saya juga mendapat informasi bahwa di MTSN 2 Kota Malang ini baru didirikan Mahat. Jadi saya tertarik buat sekolah di sini. Baik. Di Malang ada keluarga di sekitar sini. Keluarga saya itu adanya di Lumajang, Kak. Dari keluarga dari Mama. Walah, tapi masih aja tetap jauh ya. Iya. Nah, ini nih yang pastinya sobat podcast juga penasaran. Mahat itu apa sih? Jadi Mahat ini adalah asrama atau tempat tinggal yang diperuntukkan untuk siswa-siswi yang ingin memperdalam agama, lebih mandiri, dan juga untuk membangun karakter keislaman Kak. Dan juga sebagai alternatif siswa-siswi MTSN 2 Kota Malang yang rumahnya itu berada di luar pulau atau di luar kota seperti saya. Betul banget sih gitu Iya. ya. Nah, ini aku sedikit penasaran dengan kata Mahat itu kan. Mahat itu mirip dengan pondok pesantren gak sih Kak? Kalau dilihat bisa dibilang mirip ya Kak, tapi di Mahat itu lebih modern. Ini penasaran lagi nih aku. Kata modern itu ya. Apa bedanya sih emangnya dari pondok pesantren yang biasa? Dari kata modern itu tadi. Jadi kata modern itu bisa dibilang Mahat ini lebih modern karena di sini tuh gak hanya belajar kitab biasa aja, karena di sini juga belajar untuk ilmu teknologinya juga Kak. Biar Ya. up to date juga Ya, ya. kita Iya. juga mendapat informasi-informasi up to date dari ustazah-ustazahnya, ustazah dan ustazah. Ini kira-kira ya kegiatan kalian di Mahat itu sehari-hari itu ngapain aja? Ya, dari Tidur. kegiatan kita itu di rumah juga berbeda ya Kak. Di sini kan kita juga bareng-bareng. Jadinya kita ngapain aja tuh bareng-bareng, mulai dari sarapan, antri mandi, tidur, Iya. dan juga taklim dan juga sholatnya juga Kak. Berarti ibaratnya semua dilakukan suka bersama-sama. duka itu kita lewati bersama-sama Iya ya Kak, pastinya. bener banget. Nah, ini Mahat itu didirikan pada tahun berapa ya? Mahat itu dibangun pada tahun 2021 ya, dan juga dioperasikan pada tahun 2020. Berarti masih baru banget ya Mahat Iya, ini? Kak, masih baru banget, masih setahun ya. Masih setahun Masih kita Kak di setahun. sini. Iya. Masih setahun, Masya Allah. Aku penasaran nih, kalian kalau misal Mahat kan otomatis HP itu juga jarang kan? Itu gimana? Untuk prestasinya itu terhambat atau enggak? Pastinya enggak ya Kak, soalnya kita juga di sini punya ustazah yang bisa ngasih tahu kita kalau misalkan ada lomba-lomba. Nge-sharing juga kita kalau misalnya ada lomba-lomba, memberitahu santri dan santriwatinya. Kegiatan kalian ini ya, aku juga penasaran.
dari Senin sampai Minggu lagi itu apa monoton itu doang atau sama doang itu? Enggak kan? Pastinya Enggak, beda enggak. Kak. Iya. Jadi kita itu habis bangun pagi, tahajud, setelah tahajud kita menunggu azan subuh. Setelah subuh kita ada taklim Quran. Setelah taklim Quran kita siap-siap sekolah, makan, menunggu sekolah. Setelah itu, setelah kita pulang, kita biasanya itu kita masih istirahat ya. Ya free sampai Free sampai mau maghrib. Dan jam 5 itu kita biasanya sudah di masjid Kak untuk Iya. menunggu sholat maghrib sambil iktikaf dan membaca yasin. Setelah sholat maghrib, maghrib itu kita ada taklim kitab. Setelah itu sholat isya lalu bimbel. nah jadi dalam seminggu ini berbeda-beda Kak. Jadi misalkan hari Senin sampai hari Rabu itu ada bimbel yang dimana bimbelnya itu juga beda-beda. Kan 3 hari nih, Senin, Selasa, sama Rabu. Seninnya itu biasanya tuh setiap jenjang beda ya Kak. Tapi Iya, kita pastinya untuk beda. kelas Untuk kelas 8, 8, hari Senin itu ada bimbel matematika, hari Selasa bahasa Inggris, dan hari Rabu itu IPA. IPA. Dan untuk hari Kamis biasanya kita itu setelah sholat maghrib kita itu tahlil, Tahlil. dan setelah sholat isya kita juga Nah, jadi setiap bulan di hari Kamis itu pasti ada muhadharahnya Kak. Nah bagian itu yang kita Seru suka. banget sih. Muhadharah itu kayaknya seru banget sih. Aku penasaran banget sama muhadharah. Pastinya itu untuk mengembangkan minat dan bakat juga kan? Iya Iya. Kak, untuk MC, pidato, menyanyi dan lain-lain. Masya Allah, seru ini kegiatannya. Iya. Kalau Sabtu Minggu kalian ngapain aja nih? Untuk Sabtu Minggu, Sabtu untuk itu Sabtunya kita ada taklim kitab di pagi hari setelah sholat subuh itu kita taklim kitab. Setelah itu kita ada ekskul mahat juga Iya. Kak. Nah ekskul ada 2 sesi nih Kak. Yang pertama itu ada ekskul wajib dan juga ada ekskul pilihan. Nah ekskul wajibnya ini ada bahasa Arab dan juga bahasa Inggris yang setiap minggunya itu berbeda-beda. Lalu ekskul pilihannya itu juga ada dibagi 2 sesi. Sesi pertama biasanya ada Olim, IT, Tata Rias, dan TS dan juga lain-lain. Dan sesi kedua itu biasanya ada Al-Banjari, kewirausahaan dan juga kaligrafi Kak. Iya. Bentar nih. Aku penasaran sama kewirausahaan. Itu gimana? Target pasarnya wirausaha itu gimana untuk anak-anak mahat? Jadi biasanya waktu kita KWU itu kita biasanya bikin Pas- makanan. bikin makanan. Terus pas malamnya setelah sholat isya malam minggu itu kita jualan ke anak-anak santri lainnya gitu Kak. Jadi pendapatan kewirausahaannya kita dari bazar Mahat Nawaina ya Kak. Iya. Kira-kira nih, kalian sebagai anak KWU, ada niatan nggak untuk menjual produk-produk itu ke luar sekolah? Kita Kita kan- pasti akan iya. mempromosikan untuk keluar sekolah ya Kak. Kalau kita bisa- coba untuk Iya. mempromosikan, mempromosikan. ya, untuk mempromosikan Agar- produk-produk yang nanti kita buat. Biar KWU Mahat itu Makin Nah, berkembang. iya. Kalian kan kegiatannya ini juga banyak toh, kalau menurutku. Kalian juga sekolahnya kan full day kan ini ya? Iya Iya. Kak. Mahatnya ini juga padat kegiatannya. Itu kalian manajemen waktunya itu gimana? Menurut saya gampang sih Kak, soalnya kita tinggal ikut jadwalnya aja. Jadi kita tetap ikut alurnya dan saat kita ada waktu luang kita bisa gunakan untuk Untuk istirahat, istirahat untuk atau tidur. belajar. Iya. Ya misalnya setelah sholat asar itu kan kita free ya Kak. Setelah sholat asar itu juga habis pulang sekolah, jadi beres-beres, terus istirahat, tidur, lalu bangun dan makan, melanjutkan kegiatan-kegiatan mahat selanjutnya. Ini kalian nggak mau sharing nggak tentang kayak misal hal yang menarik, yang seru menurut kalian di Mahat Nawain itu apa? Yang berkesan buat kalian? Paling seru menurut saya itu waktu di Baan sih Kak, soalnya di situ kita bisa Sholawatan sholawatan bareng-bareng, juga. ya mengingat Rasulullah SAW. Itu aja. Dan juga muhadharah sih Kak, soalnya kita di situ tuh bisa mengembangkan bakat dan minat kita masing-masing. Oke.
Fasilitas di Mahat ini kira-kira gimana Kak? Fasilitasnya banyak Kak, dimulai dari wifi, dapur, ruang 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 cuci jemur, lalu ada Mini hall. Untuk selengkapnya kalian bisa lanjut di IG Mahat Nawaina aja. IG-nya apa? Mahat Ini tuh Nawaina. Mahat underscore Nawaina ya. Iya. Bisa dilihat informasi selanjutnya di IG-nya Mahat Nawaina. Kalian juga bisa langsung hadir di madrasah kita Untuk buat bertanya-tanya Iya. tentang Mahat itu apa gitu. Kita siap membantu ya kan? Iya. Nggak terasa banget ya waktu ini kita udah ngobrol lumayan lama nih. Buat kalian yang tertarik dengan Mahat Nawaina, kalian bisa menghubungi Instagram dari Mahat Nawaina, sekaligus kalau ada yang kalian pertanyakan bisa langsung tulis aja di kolom komentar. Sekian podcast dari kami. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Matsana Tama In our heart.